Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, ihdina, tunjukilah kami li ahsanil akhlaqi, kepada akhlak yang terbaik. La yahdi, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk, li ahsaniha, kepada akhlak yang terbaik, illa anta, melainkan Engkau. Wasrif anna, wasrif anni, atau wasrif anna sayyi'aha, jauhkanlah dari kami akhlak yang buruk. La yasrifu anna sayyi'aha, tidak ada yang bisa menjauhkan dari kami akhlak yang buruk itu, illa anta, melainkan Engkau. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, materi kita pada malam hari ini ada dua: membangun hidup mulia dengan iman. Yang kedua, menjaga iman supaya tidak futur, supaya tidak melemah. Kita awali di surat 35 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man, barang siapa, kana adalah, yuridu, dia mengendaki, al-izzata, izzah, kemuliaan, falillahi, maka milik Allah lah, al-izzatu jami'ah, kemuliaan itu semuanya. Ilaihi, kepadanya, yas'adu, naik, al-kalimut thayyibu, perkataan-perkataan yang baik, wal amalus sholihu, dan amal sholih, yarfa'u, dinaikkannya, walladzina, dan orang-orang yang yamkuruna, membuat makar, membuat rencana, as-sayyi'at, yang jahat, yang buruk, lahum, bagi mereka, adabun, adab, syadidun, yang pedih, yang keras, wa makru ulaika, dan rencana jahat mereka itu, huwa yabur, akan hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pendahuluan sebelum masuk ke sana, kita diciptakan oleh Allah punya akal. Akal itu senantiasa berpikir. Maka akal ini harus dikasih menunya akal, ilmu. Jadi ilmu itu bagian dari menunya akal. Allah menciptakan kita juga punya hati. Hati itu tempatnya kita senang, sedih. Hati perlu ada menu zikir supaya hati kita menjadi tenang, tentram. Lalu kita punya badan, fisik. Badan kita ini dipakai untuk bergerak, beraktivitas. Menunya adalah makan, minum. Nah, dalam keseharian kita juga berhajat kepada makan, minum untuk fisik kita. Kita berhajat kepada pasangan hidup. Ada suami istri, yang dengan suami istri itu akan ada kelanjutan keturunan.
Lalu ada lagi yang kita perlukan dalam hidup ini apa? Pengakuan, nilai. Kita punya banyak sahabat-sahabat, banyak teman yang soleh, yang menjadikan diri kita dicintai oleh mereka dan diri kita bermanfaat untuk banyak orang. Kita butuh itu, Bapak Ibu. Para nabi juga diikuti oleh banyak orang, sahabat-sahabatnya. Nabi Musa punya teman, atau ketika berdakwah kepada Fir'aun ditemani oleh adiknya Nabi Harun. Nabi Musa ketika pergi menemui Khidir juga ditemani. Nabi Yusuf ketika di penjara juga ada temannya, sama-sama di penjara. Lebih-lebih Nabi Muhammad SAW itu didampingi oleh banyak sahabat-sahabatnya. Itulah kemudian di Al-Quran disebutkan warofa'na laka dzikrak. Warofa'na, dengan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi Nabi Muhammad namanya disebut-sebut, ditinggikan oleh pengikutnya. Dalam sholat kita menyebut sholawat, menyebut Nabi Muhammad dalam sholawat kita di tahiyat ini. Berapa kali kita bersolawat atas Nabi? Paling tidak sholat 5 waktu saja sudah 17 kali sehari semalam. Belum lagi sholat sunnah. Kita menyebut Nabi Muhammad SAW dalam syahadat kita. Di dalam sholat ada syahadat kan? Di tahiyat itu hampir menyamai dengan sholawat. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kita berharap keberadaan kita ini nanti begitu mati banyak orang yang terharu karena kita banyak berbuat baik. Berbuat baik kita kepada banyak orang itu, mereka merasakan kebaikan itu dan mereka menyebut-nyebut nama kita dalam doanya. Untuk itu Bapak Ibu, orang Muslim itu ketika mati disolati oleh 40 orang mukmin yang mentauhidkan Allah, maka itu sudah cukup menjadi syafaat bagi. Tapi untuk menghadirkan orang mukmin yang bisa menyolati jenazah kita, itu kan proses panjang, membangun kebaikan. Itu izzah. Itulah izzah. Jadi kemuliaan, ketinggian nilai diri kita di hadapan Allah. Nah, untuk itu di surat Yunus surat 10 ayat 26, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, ihsan. Ini kan umum, Pak. Ahsanu di sini umum. Berbuat baik cakupannya sangat luas, baik sama keluarganya, baik sama bapak ibunya, ihsan pada dua orang tua, dalam keluarga, bertetangga, kerabat, ya kan? Bahkan kepada hewan harus ihsan juga. Ketika nyembelih harus ihsan. Dikasih apa oleh Allah? Al-husna. Nanti di akhirat dibalasi Allah dengan al-husna, surga. Dibalasi surga Allah. Waziyadah. Waziyadah. Ziyadah itu tambahan, bonus. Apa tambahan di sini maksudnya? Di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat di surga, wajah orang yang beriman berseri-seri karena melihat wajah Allah. Di surat yang lain, salamun qaulam mir rabbir rahim. Dapat ucapan salam dari malaikat dari pintu-pintu surga
dan juga ucapan salam dari Allah, Rabb Rahim, Rabbir Rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu di surat 35 ayat 10, mangkana, barang siapa yang menghendaki izzah. Jadi kebutuhan bahwa kita hidup enggak sendiri, butuh banyak teman, butuh banyak sahabat, kita dicintai, kita mencintai mereka, mereka mendoakan kita, dan kita punya nilai dalam hidup ini. Nanti di surga ketemu lagi. Jadi di dalam hadis, di surga di hari kiamat itu ada sekelompok orang yang berteman. Mereka tidak ada hubungan nasab, tidak ada maksud untuk mendapatkan harta, tapi mereka bisa bersahabat karena Allah, karena iman. Itu wajahnya bersinar dan menjadikan para nabi dan rasul kagum melihat wajah mereka. Jadi itu ukhuwah. Jadi kita ngaji kayak begini, di antara kita saling ingin berbuat baik, mendoakan, mengenal, bersahabat, silaturahmi gitu. Karena bukan nasab. Kalau nasab itu silaturahim gitu. Tapi kalau bukan senasab namanya ukhuwah, membangun ukhuwah, ikhwah. Itu menjadi terusan sampai di akhirat. Mangkana yuridul izzata, barang siapa menghendaki izzah, menghendaki kemuliaan, falillahi, maka milik Allah izzah itu. Karena izzah itu milik Allah, maka jalan tempuh adalah ya tauhidkan Allah, beriman kepada Allah, akidahnya harus kuat, mentaati Rasulnya. Seluruh izzah itu milik Allah. Bapak, bagaimana perjalanan Bilal? Bilal itu seorang budak ya. Seorang budak, tidak kaya kan? Tidak kaya, budak, kulitnya hitam. Posisinya Bilal itu dihinakan sama orang-orang kafir, sama orang-orang pembesar kafir, dihinakan sampai ditindih, ditelanjangi, dadanya ditindih dengan batu di tempat yang panas, dipaksa untuk tidak mentauhidkan Allah, tapi Bilal mengatakan ahad. Dihinakan, direndahkan, tapi Bilal beriman, mentauhidkan Allah. Bapak lihat perjalanan hidupnya Bilal, diangkat tidak sama Allah, dimuliakan sama Allah tidak? Dia bertahan dengan tauhid itu, nanti sampai nanti di Madinah juga terus dia pertahankan istiqomah. Ketika Islam mendapatkan Fathu Mekah, ketika Rasulullah mendapatkan Fathu Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam semuanya, semua berhala dibuang. Yang adzan siapa? Bilal yang dulu dihinakan, direndahkan itu, bagaimana saat Bilal adzan, posisinya Bilal bagaimana? Kemuliaan Bilal ditinggikan oleh orang-orang kafir yang merendahkan, rendah. Masih ingat kisah ketika di Madinah ada kerinduan ingin mendengarkan adzan yang dilakukan oleh Bilal itu. Semuanya pada menangis karena mengenang kembali saat-saat bagaimana Bilal mengumandangkan adzan itu. Dimuliakan enggak? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen mulia, jangan ragu dengan iman. Jangan ragu menjadi orang soleh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Siapa al-mu'izzu al-hakiki? Siapa yang memuliakan sebenarnya? Allah. Kalau Allah tidak memuliakan seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya.
Contoh lain sinten? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu profilnya kecil, Pak, orangnya kecil. Betisnya kecil, tapi jangan ditanya kekuatannya. Kecil tapi kuat Ibnu Mas'ud. Ketika dia masuk Islam, dihinakan betul. Dia bacakan surat Ar-Rahman di samping Ka'bah. Dengan terang-terangan dibaca surat Ar-Rahman sama Ibnu Mas'ud. Dipukul sama pembesar-pembesar Quraisy, dipukul dia. Dihinakan. Gak mungkin kayak preman mukul ini, dihinakan. Tapi dia kokoh dengan keimanan, kokoh dengan keislamannya. Bagaimana ketika perang Badar, Abu Jahal dibunuh oleh 2 anak kecil, Ibnu Mas'ud berada di atasnya. Siapa yang hina saat itu? Padahal Abu Jahal itu perawakannya besar dempal gitu ya. Sementara Ibnu Mas'ud kecil. Mangkana yuridul izzata. Barang siapa yang menghendaki izzah, mulia, kemuliaan itu miliknya Allah semuanya. Di surat 326, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Jadi Allah yang memuliakan itu kepada siapa yang dikehendaki. Izzah bisa berarti mulia, as-saraf bisa berarti kemenangan, al-ghalabah. Kalau umat Islam ini secara keseluruhan negara gitu ya, betul-betul istiqomah di jalan Allah, pasti menang enggak? Pasti. Pasti mulia, pasti mulia. Karena Allah sudah berjanji itu. Pertanyaannya memang belum banyak yang istiqomah di jalan Allah. Berarti kita butuh tenaga untuk berdakwah, butuh tenaga untuk menyebarkan ilmu. Orang kalau tidak mengerti akan menjadi musuh. Jadi orang itu kalau nggak ngerti akan menjadi musuh. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap apa yang belum dia ketahui. Kalau kita petakan, kita ngaji seperti ini dengan yang nggak ngaji banyak mana? Banyak yang nggak ngaji. Yang sholat dengan yang tidak sholat berjamaah, kata saya mboten sholat berjamaah. Yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kepadanya ilaih yas'adul kalimut thayyib, kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyib ya tasbih, zikir, baca Quran, termasuk dakwah seperti ini. Naik kepada Allah. Naik dicatat di kitab ya, di kitab amal. Wal amalu sholih, kalimat perkataan itu akan naik kepada Allah, tercatat kalau diiringi dengan amal, bukan sekedar ngomong saja, harus dibuktikan dengan amal. Yarfa'u dinaik. Atau bisa berarti al kalimut thayyibu, kalimat tauhid itu akan naik kepada Allah, dan amal soleh itu akan naik, akan diterima oleh Allah juga ketika amal itu didasarkan pada iman, bertauhid, mentauhidkan Allah. Sebaik-baiknya orang beramal, tapi kalau dia tidak beriman maka amalnya tidak nyampe kepada Allah. Sesudah disampaikan al-kalimut thayyibu, maka kebalikannya Allah tegaskan walladzina yamkuruna sayyiati, dan orang-orang yang membuat makar-makar itu merencanakan kejahatan tidak terang-terangan di balik layar ya. Lahum adzabun sadidun, bagi mereka adab yang pedih, yang keras ya. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana kejahatan mereka itu yabur, akan hancur. Wala yahiqul makru say' illa bi ahli. Setiap makar buruk itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Bapak Ibu, sekilas surat Fatir ini, surat 35 ini
Ini surat yang diturunkan pada tahun-tahun Rasulullah pada puncak ujian di Mekah. Jadi turun wahyu, terus berjalan sampai 3 tahun, 4 tahun sembunyi-sembunyi, lalu diperintahkan terang-terangan. Begitu terang-terangan, bereaksi orang kafir, orang-orang Muslim yang tidak mampu, yang tidak punya harta disiksa. Maka terjadi hijrah ke Habasah. Hijrah ke Habasah itu. Pada tahun ke-5 kenabian, tokoh Quraisy, orang yang ditokohkan yaitu Hamzah masuk Islam. Begitu pula Umar Ibnul Khattab masuk Umar. Keder, Pak. Pada tahun ke-5 kenabian, berarti usia 45 tahun ya Rasulullah. Itu 2 tokoh besar masuk Islam. Pertama Hamzah, yang kedua Umar Ibnul Khattab. Dengan masuknya 2 tokoh pembesar ini, orang-orang kafir tambah keder, tambah dia kekeh bagaimana dakwah ini harus dihalang-halangi. Maka pada tahun 6 kenabian sampai 9 kenabian, Nabi Muhammad SAW diboikot bersama keluarganya. Tidak boleh berdagang, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh hubungan, tidak boleh ada pernikahan dengan siapa saja yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai berapa tahun? 3 tahun. Surat Fatir ini surat pada saat itu, turun pada saat itu. Surat 35 ini surat yang turun pada saat genting-gentingnya dakwah itu, Pak. Untuk apa? Untuk menguatkan. Maka isinya surat Fatir diantaranya ayat 2, ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilal min ba'di. Itu di ayat 2 Allah tegaskan, kalau Allah membukakan rahmatnya bagi manusia, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Karena orang kafir ingin mencegah, menghalang-halangi rahmat Allah. Kalau Allah mencegah rahmatnya, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Nabi Yusuf dipenjara ulah dari Zulekha. Menurut perhitungan Zulekha, Nabi Yusuf sudah selesai, tidak berkutik lagi. Tapi justru dengan dipenjara, Nabi Yusuf dapat rahmat Allah, bisa ketemu dengan raja dan bisa diangkat jadi bendara kerajaan. Itulah rahmat Allah. Ini kan untuk menguatkan, Pak, kondisi saat itu. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Itu sudah usaha Namrud yang paling puncak ini untuk memutus. Nah, Ibrahim ini harus dibakar. Maka pada saat dibakar itu Allah berikan rahmatnya, api yang membakarnya menjadi dingin. Bahkan sudah itu Nabi Ibrahim qala ini dhaibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi kepada Tuhanku. Maka Nabi Ibrahim pergi mencari masyarakat dakwah yang bisa didakwahi, pergi ke Syria, Sam, lalu melanjutkan ke Mesir, lalu dapat hadiah Hajar, nikah dengan Hajar, punya anak Ismail, dan keturunan dari Nabi Ibrahim bagian dari perjalanan Nabi dan Rasul. Begitu pula Rasulullah ketika dikejar-kejar hendak ke hijrah ke Madinah, malam harinya diapakan, Pak? Sudah sepakat orang-orang kafir kumpul di Darun Nadwa, Muhammad harus dihalang-halangi, kalau bisa dibunuh. Dirapatkan, diusulkan supaya ditunjuk algojo setiap kabilah untuk mengepung rumah Nabi SAW. Tapi Allah berikan rahmat kepada Rasulullah, maka Rasul keluar aja, keluar dengan aman. Sementara Ali sebagai fidaknya, sebagai taruhannya, kamu tidur di kamarku. Dikejar sampai di
tiga hari 3 malam di mana Nabi Muhammad SAW? Di Gua Sur. Melihat kondisi Pak sebelum melanjutkan ke Madinah. Itu orang-orang kafir sudah mengumumkan siapa yang bisa membawa Muhammad akan dibayar hadiah sekian. Semuanya berebut mencari Nabi Muhammad SAW. Sampai di Gua Sur, Abu Bakar melihat orang kafir melihat sudah sampai di Gua Sur itu. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini? Maka turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi ayat ini sebagai penguat Bapak Ibu, ngaji di sini harus tetap berjalan, harus bertambah ramai. Perjalanan hidup kita diingatkan oleh Allah di surat 57 ayat 16, surat Al-Hadid ayat 16, alam yakni lilladzina amanu, belumkah datang yakni waktu lilladzina amanu bagi orang-orang yang beriman, antaksa'a untuk khusuk qulubuhum hati mereka, li zikrillahi untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, wa manazala minal haq dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Napa Bapak Ibu? Alam yakni napa alam yakni? Belumkah datang waktunya. Jadi ayat ini redaksinya mengarah kepada hati, bukan kepada akal. Kalau akal itu apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal kan itu? Tapi ayat ini kaitannya dengan hati. Alam yakni, belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman, waktu. Jadi kita disentuh oleh Allah dengan waktu, umur. Belum cukupkah umur Bapak Ibu 40 tahun ke atas untuk apa? Untuk khusyuk hatinya, untuk mentaati Allah, kebenaran Allah. Kalau masih belum semangat, masjidnya belum ramai, dengan usia kita 40 tahun ke atas, sampai kapan? Nunggu kapan? Jadi alam yakni lilladzina amanu antaksa'a qulubuhum, belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran, dan tunduk kepada kebenaran yang telah turun. Jadi grafiknya begini Bapak Ibu, hidup kita ini terus membangun ketaatan terus sampai pada puncaknya kita kembali kepada Allah, pada puncaknya iman. Mudah-mudahan ketika kita mati itu pada puncak-puncaknya iman. Pak sinten wasis nggih. Mudah-mudahan Allah mengampuni, diterima oleh Allah nggih di sini. Tapi Bapak Ibu menyaksikan aktif kan ke masjid nggih. Mudah-mudahan itu bagian dari kesaksian kita nanti di akhirat. Jadi kalau ini konsepnya, berarti bertambah usia tambah semangat apa mboten? Tambah semangat Pak mestinya. Bertambah usia bertambah semangat, bertambah meramaikan masjid, bertambah kerasan di masjid, bukan malah tambah turun. Jadi pada puncaknya ketika kita mati, mungkin ketika ngaji, mungkin ketika sholat, mungkin ketika ngimami, mungkin ketika kita baca Quran. Alangkah indahnya itu. Baik. Nah, iman Bapak Ibu di Al-Quran itu banyak disebutkan 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Di surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Sesudah itu berbekallah untuk hari esokmu, akhirat. Sesudah berbekallah diulang lagi wattaqullah. Tadi sudah ittaqullah, kok ada wattaqullah lagi. Itu artinya iman kita bisa kuat, bisa lemah. Takwa kita bisa kuat, bisa lemah. Maka harus ada perjuangan untuk mempertahankan ini loh Pak. Sehingga pada puncaknya kita pada puncak iman. Sing angel kan ini Pak. Enten tiyang sing serwegep mari ngono ilang pelas gak gelem ngaji. Enten nggih. Sak kala-kala tok itu nggih. Ketok ngaji mari ngono, biyen aku aktif, saiki wis aras-aras lho gitu. Maka nanti ada hadis amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling ajeg meskipun kecil, meskipun sedikit. Nah untuk itu apa penyakit yang menjadikan terus asalnya sregep terus kemudian tambah turun, nanti kalau sudah turun hilang, itu namanya futur. Itu bahasa Al-Qur'annya namanya futur. Nah malaikat senantiasa menjalankan perintah Allah dan tidak pernah futur, layaf turun. Jadi malaikat itu senantiasa menjalankan perintah Allah, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, layaf turun. Yusabbihunal laila wan nahara. Ya, mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, layaf turun. Malaikat itu tidak pernah futur. Apa futur? Asale semangat terus jadi lemah. Itu futur, Pak. Jadi Bapak asalnya semangat terus tambah lemah berarti Bapak mengalami futur. Pernah merasakan itu nggih? Atau asalnya giat melakune cepet tek ngaten nggih. Tambah suwe tambah alon. Itu futur. Biasanya nek Jumatan ngenteni adzan napa sadurunge adzan wis teko gumruduk. Itu kan standar juga nggih. Padahal hadis ini kalau pertama kali datang dicatat seperti korban unta. Lek berikutnya seperti sapi. Lek berikutnya seperti kambing. Berikutnya seperti ayam. Berikutnya seperti telur. Lek wis naik mimbar, bukunya ditutup sama malaikat. Nah ditutup ya napa Pak? Bukunya ditutup loh nggih. Enggak masuk catatan. Tapi untuk wablek itu nggih orang ngerasakan. Ngenteni napa ngenteni adzan dhisik ngenteni khutbah nggih. Karena tidak ngerti atau karena futur nggih. Nah ini harus digiatkan terus nggih. Nah di dalam hadis banyak terangkan Rasul kalau menasihati kadang-kadang menasihati itu sahabat-sahabat tiba-tiba tidak terasa terus bercucuran air mata. Berarti kalimat-kalimat itu menyentuh pada tataran hati, bukan pada tataran luar. Ada tataran akal ya Pak, diajak berpikir ya. Tapi kadang-kadang ada pada tataran hati. Maka Rasulullah membacakan kitab Al-Quran, yuzakkihim, mentazkiyah. Yu'allimuhumul kitabah, mengajarkan kitab Al-Quran, wal hikmah, dan diberikan contoh hikmah, sunnah-sunnah. Jadi perlu jadi sentuhan-sentuhan ke dalam hati sampai terus oh iya terus sadar. Nah itu Pak, memunculkan himmah, memunculkan greget. Jadi mari ngaji punya greget meneh tambah serwegep ning masjid. Nah itu kesentuh hatinya. Tapi kadang-kadang ada jamaah yang tolong Bu dibaca hadisnya gak kerasa, gak kuat dalam perjalanan baca itu berarti hatinya lembut. Kadang kita kan aku besok nangis ya besok nangis. Nah itu kadang-kadang hati kita mungkin kasar, hati kita mungkin keras sehingga tidak tersentuh ya, tidak masuk ke dalam hati yang paling dalam diri kita. Faham nggih futur nggih? Mudah-mudahan tidak futur.
Nek sing wis biasa ngaji terus futur suwe gak teko pisan pindho ping telu wis gak ketok munane. Sing ngaji aja begitu apalagi gak tahu ngaji. Oh, sing ngaji aja begitu apa meneh sing gak ngaji. Yakin Bapak Ibu, masjid ini rahmat, dipenuhi rahmat Allah. Sedikit saya simpangkan nggih, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah itu menyayangi kita. Kita dikasih oleh Allah dalam hidup ini. Orang kafir juga kasih, itu Ar-Rahman. Tapi nanti pada hari kiamat kasih sayang Allah dicabut. Karena sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat sudah nggak ada. Sudah tidak ada lagi orang yang taat kepada Allah, maka dicabut rahmatnya itu, maka jadilah kiamat. Matahari asalnya bagus, jadi langit asalnya tertib jadi nggak tertib. Bumi yang asalnya bagus jadi terbelah karena rahmat Allah dicabut. Nah, itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu baik yang kafir maupun yang beriman. Tapi pada hari kiamat itu juga ada yang tetap disayang oleh Allah karena pada dirinya ada rahmat Allah. Apa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, kita solih, rahmat Allah terus berlangsung sampai nanti di surga. Terus sampai di surga. Nah, pertanyaannya, kalimat-kalimat rahmat itu nanti ada di mana kita mendapatkan rahmat Allah itu? Ya di tempat-tempat yang dapat rahmat Allah ya nanti di dalam hadis, tidaklah berkumpul beberapa orang di rumah dari rumah Allah di masjid. Pada saat itu orang-orang yang kumpul tadi baca Quran, saling mempelajari isinya, maka Allah turunkan rahmat di situ. Jangan khawatir ya. Jadi sudah benar Bapak pilihan Bapak ke masjid, Bapak dapat rahmat. Ini di tempat yang banyak rahmatnya. Atau kalau tidak ke masjid, rumah kita harus dihidupi dengan kajian-kajian. Ada kajian dengan anak-anak kita, ada kajian kecil keluarga kita mungkin gitu. Karena di situ Allah akan turunkan rahmatnya. Nah, solusi menghadapi futur, sungguhnya penyakit futur merupakan penyakit maknawi yang sangat membahayakan. Seseorang akan melakukan kesesatan dan penyimpangan diawali oleh futur dulu. Asalnya sregep Pak, tapi kalau tidak pandai menjaga lama-kelamaan jadi lemah. Kalau sudah lemah, maksiat, lupa. Untuk itu mengetahui sebab-sebab futur dan cara mengobatinya merupakan perkara sangat-sangat penting bagi kita. Bagaimana caranya supaya tidak futur? Satu, innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu saubu fas'alullaha ayyujaddidal iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu akan lusuh, akan lemah. Sebagaimana baju bisa lusuh ya Pak. Baju lama-kelamaan usang ya Pak, usang. Iman juga seperti itu. Fas'alullaha, maka mintalah kepada Allah ayyujaddidal iman fi qulubi. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki iman di dalam hati kita, hati kamu. Gimana caranya? Dipertahankan Pak iman. Kalau sholat malamnya melemah, sedekah ditambah. Nek sedekah melemah duwe mek titik ngoten nggih. Nggih poso sunah ditambah ngoten. Kok ana poso sunah gak kuat, ini ana mantenan gak kuat, wis tenagae gak kuat, maca Qur'ane ditambah. Itu cara mempertahankan iman, karena iman akan naik dengan amal soleh, akan turun dengan kemaksiatan. Jadi terus begitu Pak, bergulir terus begitu, supaya tidak futur. Ada teman-teman yang soleh yang mendekati kita. Kalau kita futur, ada teman-teman kan mengingatkan, memotivasi, mendoakan kita. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir. Zikirnya dikuatkan, karena zikir itu menjadi sumber ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu hatinya tentram karena zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Ketahuilah hanya dengan zikir hati menjadi tentram. Sesudah zikir menguatkan ikhlas dan takwa. Lemahnya niat ikhlas berakibat pada penyakit futur. Untuk itu memperbaiki niat. Kadang-kadang kaya kula ngeten dakwah ngoten nggih, nek wadon kadang-kadang udan-udanan ngoten nggih. Kadang muncul terganggu keikhlasannya, Pak. Maka harus diingatkan. Niatnya apa? Niatnya dakwah. Niatnya menyampaikan ilmu. Ingat pahalanya orang menyampaikan ilmu. Dan harus diingatkan, Pak. Maka ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, doanya apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkan aku dalam keadaan masuk yang benar dan keluarkan aku dengan dalam keadaan keluar yang benar. Lek melbunya ikhlas, ya nanti keluarnya juga ikhlas. Kalau asalnya mendirikan masjid dulu ikhlas, dalam perjalanan mungkin terganggu ikhlas itu ya. Sampai nanti ketika masjid kita ini keluar, ya masih dalam keadaan ikhlas. Atau di dunia ini kita ikhlas, nanti kita keluar dari dunia juga ikhlas. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja. Kadang-kadang karena ikhlasnya kurang kuat jadi lemah. Nah, setan itu bisa menggoda kita ketika ikhlas kita lemah. Jadi kalau ada riaknya sedikit sudah pasti nanti, Pak. Jadi ikhlas jadi sebuah kekuatan. Masih ingat orang yang sedekah keliru yang dikasih orang kaya. Orang-orang rame, wong sugih kok dikasih sedekah. Sesuknya sedekah lagi. Keliru lagi yang dikasih wanita pelacur. Wong maksiat kok ngono kok dikek sedekah. Keliru lagi yang ketiga pencuri yang dikasih. Tapi orangnya ikhlas, Pak. Lalu dia mimpi yang benar. Wanita yang nakal yang kamu kasih sedekah itu, dia sekarang berhenti dari zinahnya. Pencuri yang kamu kasih sedekah berhenti dari mencuri. Orang yang kaya yang kamu kasih sedekahmu, dia malah jadi sekarang orang yang juga ikut sedekah, suka asalnya pelit jadi sedekah. Itu kekuatan ikhlas. Jadi kekuatan ikhlas itu luar biasa. Kalau tidak ikhlas, masih ingat di surat Al-Qalam ada masyarakat yang bertanam, besok panen ngobrol sama tonggo-tonggone, ayo sing peteng tangine ya, sing peteng cek wong miskin gak ro. Ngeribeti ya kok jaluk-jaluk teman-teman. Itu niatnya salah malam hari. Yang terjadi apa? Allah Maha tahu malam harinya kebunnya terbakar. Entek Pak Ludes. Itu ada pada hati. Jadi niat ikhlasnya dikuat, membersihkan hati. Allah telah menganugerahkan lapang dada bagi Rasulullah SAW. Penghuni surga disifati sebagai penghuni yang hatinya bersih dari dengki. Orang-orang beriman yang terpuji dan berdoa agar hatinya terbebas dari kedengkian. Perbandingan sifat mukmin dan sifat kafir disebutkan di surat 6 ayat 125. Jadi hati kita harus bersih karena Allah, bukan tidak ada karena iri, nggak ada karena dengki. Rajin mencari ilmu, tekun dan bergabung dengan kelompok orang-orang yang soleh. Nikmat, Pak. Jadi orang ngaji itu nikmat. Nanti kalau ngaji itu sudah masuk lezat. Gini Pak, ada malaikat datang kepada Nabi bertanya, Muhammad, apa itu Islam? Dijawab Nabi, rukun Islam. Apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Apa itu ihsan? Ihsan itu perasaan. Anta budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah wa huwa yaraka fa innahu yaraka. Kamu beribadah seakan kamu melihat Allah, kalau tidak seakan Allah melihat kamu. Bapak sholat itu bapak mendirikan Islam, sholat kan rukun Islam. Tapi ketika sholat ada iman,
Ketika sholat Bapak yakin bahwa Allah melihat Bapak. Ketika sholat Bapak yakin bahwa ada malaikat yang mencatat amal. Ketika Bapak sholat yakin bahwa ini nanti berdampak di akhirat. Itu iman. Kalau Bapak lakukan itu dengan benar, terus Bapak lakukan, nanti ujung-ujungnya akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kenapa disebut manisnya iman? Kalau saya minum minuman manis, terasa manis di mana? Lidah. Kalau saya mendengarkan suara di alam itu ada burung-burung yang indah sekali, suara, ada rasa. Kalau saya melihat pemandangan yang indah sekali, ada rasa enggak? Masuk ya? Kalau membau makanan yang enak, sedap, ada rasa nggak di mulut? Begitu pula ketika Bapak sholat, ketika Bapak ngaji, nanti pasti akan merasakan nikmatnya ngaji. Itu yang dimaksud halawatul iman. Terasa nyaman, terasa senang, terasa bahagia di balik ngaji kita, di balik sholat kita, di balik ngaji Quran kita. Kalau ndak eman, rindu. Kalau ada kuliner diburu nggak? Kalau ada kuliner yang terkenal diburu nggak Pak? Sampai antri ya. Mestinya karakternya kita beribadah seperti karena ada halawatul iman. Itulah surga di dunia, yaitu dekatnya diri kita kepada Allah. Pun kesimpulannya, jadi jangan pernah ragu, kita harus yakin ketika kita lurus pada jalan Allah, pasti Allah akan memuliakan kita. Kita dalam hidup ini butuh makan untuk tubuh kita, butuh ilmu untuk pikiran kita, tapi kita butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Kita ingin hidup kita ini bermanfaat untuk banyak orang, sehingga hidup kita dicinta oleh banyak orang, dan nama kita akan disebut sebagai orang yang baik dan didoakan oleh mereka. Untuk itu disebut dengan izzah. Nah, izzah itu hanya miliknya Allah, maka yang harus tempuh harus kembali kepada Allah. Yang ketiga, bertambah usia, kita harus pandai menjaga kekhusyuan hati kita. Karena iman bisa naik turun, takwa bisa naik turun. Jangan sampai futur kita beribadah seperti ibadahnya malaikat yang tidak pernah futur. Nah, tadi ada kiat-kiat yang harus kita tempuh. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan pada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan dalam kondisi ekonomi yang agak berat ini Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang berkah, karena sungguhnya Allah yang menghasilkan rezeki pada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.